Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talino Bacuranin, Kak Sarugaba Sengat, Kak Jubata. Terima kasih pendengar Anda masih setia menyimak siaran kami Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Lekol M. Thohir nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Kita berjumpa lagi dengan alam yang luar biasa. Oke, kita berjumpa lagi di acaranya Yayasan Palung ya, yang tentunya kita akan hadirkan pada setiap hari Kamisnya ya, selama 4 kali dalam sebulan, bahkan 5 kali. Dan tema kita pada kesempatan hari Kamis hari ini tanggal 20 Februari 2025 yaitu biodiversitas, harta karun yang terancam, begitu temanya. Dan kita, teman-teman semuanya, sahabat Radio Kabupaten Ketapang, mengingatkan kepada seluruh pendengar, seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang bahwasanya hari ini Bupati Ketapang dan Wakil Bupati Ketapang Bapak Alexander Wilio SSTP MSI dan Bapak Jamhuri Amir Sarjana Hukum bersiap-siap dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Bisa Anda saksikan melalui tayangan sosial media YouTube ya, yang sudah di-share kemana-mana linknya, dan kita doakan bersama semoga pelantikan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia ini, dari seluruh Indonesia ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kita ucapkan selamat untuk Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode 2025-2030. Baik, kita lanjutkan kembali masih bersama Yayasan Palung dan penyiar Anda, saya Wilia. Kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bang Erik ya. Selamat pagi Bang Erik. Selamat pagi Kak Wilia. Wow, keren sekali. Kita first time ya meet ya. Iya, First time meet. Wow, senang banget bisa ketemu Bang Erik, bisa kenalan sama Bang Erik. Dan ternyata pendengar, Bang Erik ini memang luar biasa sangat ya. Begitu ketemu langsung bisa klik gitu kitanya, jadi langsung akrab ya. Baik, nama lengkap beliau adalah Sulidra Fredrik Kurniawan. Agak ribet ya ternyata. Iya, ribet. Nah, makanya dipanggil Bang Erik saja. Iya. Nah, pendengar, beliau adalah manajer program penyelamat satwa Yayasan Palung. Baik, sebelum kita ke tema dan tanya jawab ngobrol bareng ini, Bang Erik boleh cerita ya, sejak kapan bergabung di Yayasan Palung, kenapa memilih bergabung di Yayasan Palung? Silakan Bang Erik. Oke, baik. Nah, ini kesempatan baik sekali ya, saya bisa hadir di sini dan pertama kali juga Kak. Oh iya pastinya. Pertama datang di sini Betul. juga. Ya, mungkin teman-teman dari program lain sudah pernah, tapi saya kebetulan hari ini ditugaskan untuk hadir di sini dan menarik. Saya sangat tertarik sekali kan untuk berbagi informasi sama teman-teman pendengar lah istilahnya. Ya, saya pertama kali gabung dengan Yayasan Palung itu sekitar tahun 2019 Kak. 2019. Iya, tapi lama sebelum itu, waktu saya sekolah SMA, Iya. sekitar tahun 2000, itu saya sudah mendengar Yayasan Palung. Iya. Ceritanya begitu. Jadi memang sudah sangat lama sekali saya kenal Yayasan Palung dan diberi kesempatan untuk bergabung itu mulai di tahun 2019. Tepatnya bulan berapa itu Abang? Saya masuk mungkin bulan 4, sekitar bulan 4 lah. April ya Bang? Iya, sekitar bulan April gitu. Saya mulai masuk ke sana gitu. Iya. Ceritanya kan. Awal mula tertarik sampai masuk gimana tuh Bang?
Saya kan basicnya suka petualangan. Awalnya itu. Oh iya. Awalnya saya suka petualangan, suka masuk hutan, Iya. dan saya punya hobi bird watching. Jadi pengamatan burung. Berarti sama Nah. juga sama abang kameramen kita. Iya, sama Bang Tri ya. Oh, Bang Tri, hobi banget beliau itu. Tuh. Hobi masak juga beliau itu, Bang. Wah, boleh Masakannya tuh. enak, Bang. Boleh habis ini kayaknya kita Iya, dimasakin. boleh banget. Kita demo masak habis ini. Kita buktikan, bener Kita kan? buktikan. Oke, lanjut Bang, gimana? Iya. Nah, awalnya saya tertarik dengan perburungan lah istilahnya. Iya. Bukan dengan orangutan dulu. Iya, belum. satwa burung. Iya. Unggas. Unggas waktu Uh-huh. itu. Nah, bersama teman-teman waktu itu komunitas di Ketapang ada beberapa, memang tidak banyak peminat, mungkin Iya. hanya sekitar ya di bawah 10 orang lah. Uh-huh. Nah, kami berkegiatan tentang konservasi. Nah, yang namanya komunitas ini kan pasti ada berhubungan dengan komunitas-komunitas lain, termasuklah komunitas Yayasan Palung waktu itu. Oke. Nah, saya tertarik karena memang setelah dipelajari orangutan ini ternyata sangat signifikan pengaruhnya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia, terutama di hutan. Akhirnya saya punya keinginan lah untuk mempelajari, untuk memberikan pengetahuan ini kepada teman-teman. Gimana caranya? Ya udah, saya bekerja di Yayasan Palung. Oh, Gitu ceritanya. begitu ya. Jadi karena cinta dengan Ya. satwa, khususnya perunggasan. Iya, ya. awalnya. Awalnya seperti itu, jadinya ingin lebih mendalam lagi mengetahui apa sih kegiatan Yayasan Palung sebenarnya, begitu ya Bang, kira-kira Iya. ya. Oke, kemudian akhirnya mendapat gayung bersambut begitu Bang Erik, dan bergabung sejak April 2019. Nah, Bang Erik, apa saja nih yang sudah Bang Erik dan teman-teman lakukan untuk satwa di Yayasan Palung ini, Bang? Kalau khusus untuk program saya, kami kan ada beberapa program di Yayasan Palung ya. Nah, kalau dari program penyelamatan satwa, yang pertama kita memang membantu peran dari lembaga pengelola hutan desa melakukan survei untuk biodiversitas. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita masuk hutan gitu, survei, kita akan hitung kira-kira berapa populasi orangutan di kawasan tersebut. Iya. Terus kita menilai habitatnya, apakah masih bagus untuk orangutan, apakah gangguan terhadap orangutan dan satwa lainnya itu besar atau kecil. Nah, rekomendasi ini kita sampaikan dalam bentuk laporan kepada pemerintah, dalam hal ini KPA. Itu kalau untuk program biodiversitas. Ada lagi program yang lain, Iya. seperti penyelamatan satwa, khususnya misalnya ada orangutan yang terlibat interaksi negatif Iya. dengan manusia. Itu kan sedang marak nih dalam 5 tahun terakhir. Nah, kita juga berperan aktif bersama pemerintah tentunya dan NGO lain yang terlibat. Iya. Seperti itu. Baik Bang Erik, itu ya teman-teman semuanya, sahabat RKK, tugas-tugasnya Bang Erik dan teman-teman di Yayasan Palung yang luar biasa, penuh tantangan dan sangat berat karena harus keluar masuk hutan dengan segala resiko yang akan dihadapi, karena kita tidak tahu satwa apa saja yang bisa terlihat dan yang bisa menyerupai pohon dan lain sebagainya, seperti bunglon ya Bang ya. Iya, yang terlihat dan tidak kelihatan ada. Iya, ada yang terlihat, ada yang tidak kelihatan, dan hanya ada terasa di gimana gitu. Iya. Apalagi hutan Kalimantan ini Betul, loh ya. betul, Baik. banyak, Nah, banyak. Bang Erik, sebelum kita ke pertanyaan lagi satu lagi, seberapa masih lebatnya hutan di Kabupaten Ketapang ini khususnya Bang, dan Kabupaten Kayong Utara? Berapa persen gitu? Itu memang harus ada hitungan pasti ya, Iya. hitungan pasti. Tapi saya bicara daerah yang sering saya datangi saja, ya. Jadi susah nanti kalau kita bicara daerah yang Oke. yang kita nggak pernah masuk. Kalau kita ngomong nanti ditanya datanya Jadi, mana, salah oke, kita kan. lanjut. Jadi kalau hutan-hutan yang pernah kami datangi ya, untuk kami nilai, itu tutupan kanopinya secara umum itu baik. Di Baik. kisaran sekitar
75% sampai 85%. Masih keren. Masih bagus Oke. ya. Karena memang status hutannya itu adalah hutan lindung dan penduduk-penduduk di sekitarnya memang menjaga hutan tersebut. Sangat Gitu. paham mereka Iya. dan mereka sangat patuh atas undang-undang tersebut ya Bang ya. Dan pastinya itu juga untuk kepentingan mereka di sana Betul, loh, dan betul. kepentingan kita semuanya. Baik Bang Erik, kita sudah kenalan, kita sudah tahu tugas pokok dan fungsi Bang Erik di Yayasan Palung dan teman-teman. Selanjutnya kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa itu biodiversitas dan mengapa penting? Karena tema kita pada pagi hari ini adalah biodiversitas, harta karun yang terancam. Kenapa sih bisa dikatakan harta karun? Harta karun ini kan artinya sangat-sangat penting. Silakan Bang. Ya, ini deg-degser juga nih dapat pertanyaan Oh. kayak gitu. Seperti kayak ujian Kayak ujian esai. UMPTN. Oh iya, ditanya suruh jelaskan. Oke Bang Erik, lanjut. Iya, oke. Ya, baik, terima kasih jawabannya, pertanyaannya. Memang hal umum jadi sering pertanyaan kenapa harus kita melindungi dan apa itu biodiversitas. Biodiversitas yang secara umum saja bahwa definisinya adalah keanekaragaman hayati. Kita sudah bicara keanekaragaman hayati, gitu kan. Artinya makhluk hidup yang beragam, tumbuhan yang beragam, dan segala jenis yang menyangkut sumber daya yang beragam. Nah, kenapa hal itu penting? Ya, pertama, memang itu menjadi aset kan. Iya. Aset Indonesia. Indonesia itu kalau tidak salah untuk biodiversitas dia nomor 1. Nomor satu Bang ya, di kalau seluruh tidak salah. dunia Kalau ya. tidak salah nomor 1. Oke. Kalau untuk perburungan, saya ingat perburungan itu nomor 4 kalau Nomor nggak salah. 4 ya. Setelah Brazil, Peru dan Kolombia kalau tidak salah. Berarti nomor 4 Indonesia. Luar Iya, biasa luar Indonesia biasa ini. sebenarnya. Kaya banget Betul. alamnya. Nah, karena kaya itulah yang harus dijaga. Kalau nggak Bukan dijaga, dieksplor iya, habis-habisan. Iya, dia boleh digali, tetapi bukan dalam bentuk eksploitasi yang masif dan tidak berkelanjutan. Terstruktur dan Betul. masif. Nah, itulah boleh dimanfaatkan. Kita kan sebagai manusia kan diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola sumber daya alam. Harus bijak, ya kan, berkelanjutan, mendukung pembangunan, jangan berjalan sendiri-sendiri. Iya, jangan Gitu. dihabisin terus nggak disisain. Nah, nanti malah kita kalah sama negara tetangga lain gitu. Oke. Itu ceritanya. Begitu ceritanya. Jadi memang berat sekali tugas seperti ini dan hanya orang-orang tangguh kayaknya yang mampu deh. Contohnya Bang Erik kita Cici Bang Erik. Hari ini Enggak, saya puji semua Tuhan. orang bisa lah, semua Tapi itu orang bisa. kenyataan sih. Pujian Iya. saya itu kenyataan. Itu realita ya, tapi dalam bentuk realita atau sesungguhnya ini bukan hanya pujian saja. Masalahnya mau atau enggak aja kan? Betul. Itu bisa Iya. semua orang. Kadang-kala kita mau tapi nggak bisa. Betul. Kadang-kadang kita nggak bisa tapi mau. Ini sejalan nih dua-duanya nih. Betul. Ada lagi satu tuh, saya Iya. ingat kata-kata dari bahasa Inggris sih. Iya. Dia namanya bomal, Bomal. boleh dan malas. Wow. Udah boleh, dan malas malas. lagi. Pemirsa, boleh artinya tidak mau. Itu bukan bahasa Inggris ya. Itu bahasa kami di sini loh, Bang Erik bisa aja. Boleh, bomal, boleh dan malas. Nah, enggak mau dan malas. Iya, Ya. betul. Jadi mau dan bisa. Nah. Bisa dan mau ini harus sejalan dua-duanya. Kalau salah satu tidak jalan dia tidak akan Iya. bisa terjadi. Ya Bang Betul, Erik ya. betul itu. Baik, saya agak grogi tahu. Saya yang grogi karena saya pertama kali nih Kak. Saya grogi loh kalau ngobrol sama orang ganteng, Aduh, pinter, cukup, banyak Kak. pengalaman. Cukup. Saya nggak ada uang kecil, uang besar aja. Yang besar juga. Saya nggak mau dua-duanya Bang. Nomor rekening. Nggak punya Bang nomor rekening. Aduh, makasih Bang Erik. Masya Allah Bang Erik ini luar biasa sekali. Baik, yang kedua Bang Erik ya, ancaman terhadap biodiversitas. Nah, kita juga tahu biodiversitas menghadapi berbagai ancaman nih Bang Erik. Bisa dijelaskan ancaman apa saja yang mengancam kelestarian biodiversitas kita saat ini Ya. dan apa yang perlu kita lakukan?
Memang kalau bicara ancaman secara umum, kalau bicara Indonesia ya, bicara Indonesia secara umum sudah banyak lah kajian-kajian dari NGO konservasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berbicara mengenai hal itu. Banyak kajian-kajiannya. Terutama misalnya pertama kita bicara mengenai deforestasi kan, pengundulan hutan itu termasuk deforestasi. Iya. Dari tahun ke tahun karena mungkin kebijakan pemerintah, kita nggak tahu ya kalau masalah kebijakan ini, kebutuhan juga kan, kita butuh untuk area-area pengembangan misalnya pengembangan untuk perkebunan, pengembangan untuk pemukiman, kota itu kan harus berkembang. Tapi kan kalau kita melihat secara masif memang dari tahun ke tahun petanya itu untuk tutupan hutan itu semakin sedikit. Nah itu sangat bahaya kalau dilihat dari ekologi ya, sangat berbahaya karena ini berbicara masalah hak hidup satwa dan area hidup satwa. Sebenarnya bisalah kita kompromikan, harusnya kan begitu. Itu yang pertama, deforestasi itu ancaman juga. Terus yang kedua misalnya perburuan liar, perdagangan liar. Kalau kita bicara masalah biodiversitas berarti kita bicara makhluk hidup yang ada di dalamnya kan. Nah, itu menjadi ancaman terhadap satwa itu sendiri yang sering diburu, kemudian sering ditangkap dijadikan hewan peliharaan. Nah, itu juga. Kemudian melihat efek lebih jauh secara global ya perubahan iklim gitu. Terus pencemaran lingkungan itu tak kalah masif juga, misalnya menjadi hal yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Nah, misalnya entah dari limbah perusahaan apa atau ya yang lain misalnya kan, yang mencemari air tanah segala macam, hutan. Jadi zat-zat itu nanti bisa masuk ke dalam ikan misalnya, contohnya ikan. Nah, ikan kita konsumsi, nanti zat yang berbahaya itu bisa terserap oleh tubuh. Yang lagi marak kan pencemaran lingkungan plastik nih. Bicara masalah mikroplastik gitu kan. Yang tidak kelihatan, yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop karena saking kecilnya, dan itu sudah menjadi ancaman global seluruh dunia. Nah, tapi celakanya Donald Trump itu malah mengalihkan sedotan kertas ke sedotan plastik. Waduh. Itu yang saya baca. Ini kalau bicara isu-isu global, wah pusing lah. Pokoknya panjang banget kalau diceritakan. Gitu. Tapi yang jelas kita semaksimal mungkin sebagai masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya ini dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara, ayo kita sama-sama untuk bisa berpartisipasi ya Bang Erik ya. Untuk menjaga alam ini biar tetap lestari, supaya bisa dinikmati juga oleh anak keturunan kita, cucu-cucu kita di masa yang akan datang. Kita ini kan mungkin entah generasi yang keberapa, termasuk Bang Erik juga asli dari Kalimantan Barat, Bang Erik ya. Bang Erik asli dari Kalimantan Barat, khususnya dari Kabupaten Ketapang. Artinya mungkin Bang Erik ini adalah generasi yang kelima atau bahkan ke-6, ke-7 dan seterusnya, hanya bisa menikmati yang seperti ini. Kita tidak tahu nenek moyang kita terdahulu itu seperti apa mereka menikmati sumber daya alam yang ada, dan mereka rata-rata umurnya panjang-panjang ya Bang Erik pada betul. Nenek moyang kita itu ada yang 90 tahun, bahkan ada yang 100 lebih. Karena apa? Karena mereka tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat kimia dan lain sebagainya, tidak terpolusi dengan pola hidup sehatnya. Kalau kita ngomong sekarang pola hidup sehatnya bagus banget. Dan sekarang kita serba instan Bang Erik. Tempat minuman juga plastik. Kerja aja mau instan kan? Kerja aja mau instan. Pengen dapat hasil yang instan juga. Nggak gitu juga kali. Nih contohnya Bang Erik kita nih, beliau masih muda, mau keluar masuk hutan. Nggak semua orang ganteng mau loh keluar masuk hutan itu. Nimang-nimang burung, nimang orang. Oh nggak jangan gitu. Bercanda ya. Dan Bang Erik tetap fight, kemudian tetap strong, dan wow luar biasa pokoknya. Baik, Bang Erik, kita ke ini pertanyaan berikutnya ya.
yaitu cukup mengkhawatirkan sekali apa yang sudah disampaikan Bang Erik tadi ya kan. Kita yang ketiga nih ya Bang Erik ya, pertanyaan ketiga ya. Oke, pasti ada solusi nih Bang kalau kita lakukan untuk melindungi biodiversitas ini. Apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil nih Bang, yang tentunya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat? Sebenarnya beberapa opsi pilihan itu banyak. Kalau kita bicara dari diri sendiri aja lah misalnya, nggak usah bicara pemerintah, nggak usah bicara NGO, nggak usah bicara itu. Soalnya mereka pasti punya program sendiri-sendiri. Iya, kita dari yang kecil-kecil dari pribadi lah pribadi misalnya kan. Okay. Yang pertama jangan bomal tadi, jangan boleh dan malas. Ya, pokoknya harus diviralkan ini bomal ini. Bomal ya. Oke. Jangan boleh dan malas. Kalau kita nggak mau berubah ya susah kan. Itu yang menjadi hal. Jadi spirit perubahan dulu. Jadi sadar dulu kita harus punya spirit itu. Nah baru kita bisa bertindak. Gitu kan. Ya, spiritnya dibakar dulu, kemudian aksi. Aksi bisa aja dengan misalnya tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan yang membuat polusi, itu yang paling gampang. Ya kan? Bawa bekal botol misalnya botol minuman sendiri, cukup misalnya. satu gitu ya, isi ulang gitu kan. Ya tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Terus untuk menyuburkan tanah tidak usahlah pakai terlalu banyak pupuk kimia, kita pakai yang kompos saja. Nah gitu, maksudnya kimia ini kimia yang sudah melalui proses yang panjang gitu. Walaupun karena sebentar semuanya kan kimia gitu. Iya betul. Terus apalagi ya berperilaku baik terhadap alam, menanam pohon itu paling simpel lah. Iya. Kalau karena pohon ini sangat mudah sekali. Betul, karena gini, kita saat ini kan fungsi udara, terus kesejukan dalam ruangan itu gampang saja kita gunakan AC. Itu tidak salah, tidak salah. Tapi kalau kita berpikir konservasi, kita harus berpikir hemat energi. Iya. Walaupun ada AC yang katanya hemat energi gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita tata kelola iklim mikro di sekitar rumah misalnya. Iya. Kalau sekitar rumahnya udah sejuk, pohon rindang segala macam, biasanya di dalam rumah ini hawa yang dari luar tuh masuk jadi sejuk lagi. Tidak jadi perlu AC penggunaan tidak AC yang berlebihan. Iya, yang berlebihan. Misalnya orang banyak terus suasana ruangannya terlalu panas, bolehlah AC. Artinya perilaku hemat energi, sadar ya, hal-hal seperti itulah kira-kira yang dari diri sendiri dulu. Kemungkinan seperti itu. Ya mungkin masih banyak contoh yang lain lah. Iya. Ini soal ini Bang, ada sebuah alasan. Aku tuh sayang sama hewan. Kalau sayang sama kucing, kita pelihara kucing ya Bang ya. Ya. Sayang sama anjing, pelihara anjing. Betul. Nah kalau sayang sama orang utan gimana Bang? Tolong dong Bang. Masih ada loh Bang. Masih ada banget loh. Lanjut Bang, gimana? Ya kalau sayang sama orang utan, ya kita harus pertama berperilaku ketika misalnya kita ada, anggaplah saya ini penduduk yang berada di sekitar kawasan orang utan misalnya ya, yang sering terjadi kan kayak gitu. Nah baik ada program waktu itu dari pemerintah itu Desa Ramah Satwa. Itu sangat baik sekali sebenarnya. Masih berlanjut nggak sih Pak? Ada, terakhir kemarin itu tahun lalu kami dengan dari BKSDA BKSDA itu membuat program Ramah Satwa di Desa Pemangkat kalau nggak salah. Desa Pemangkat itu KKU ya? Nah di KKU ya, itu baik sekali sebenarnya program itu. Nah, contoh itu kalau misalnya kita sayang dengan orang hutan harus ngapain kan gitu. Iya. Pertama memang menjaga habitat, ya menjaga habitat, misalnya tidak menebang hutan dan segala macamnya. Terus misalnya ada interaksi negatif dengan orang hutan, ya udah nggak usah terlalu gerasa gerusuk gimana. Memang itu kawasannya dia kan. Mungkin dulu itu adalah daerah jelajahnya. Karena ada kebutuhan pengembangan wilayah menjadi misalnya pemukiman atau pasar, sehingga berubah. Nah, dulu misalnya itu hutan, sekarang sudah jadi perkebunan penduduk. Pertanyaannya kan bukan orang hutan mendatangi lokasi pemilik kebun, tetapi pemilik kebun yang mengambil habitatnya. Artinya ya jangan terlalu
konfrontatif terhadap orangutan. Saya pikir seperti itu. Misalnya dia datang ke kebun, misalnya kalau kita sayang ya, dia memakan buah-buah di situ, ya nggak biarkan apa-apa, saja lah satu dua iya, pohon betul. misalnya. Ini memang perlu kelegowoan hati dan apa namanya rasa empati ya kepada mereka sesama makhluk karena yang hidup. punya pikiran kan cuma kita. Iya, mereka kan enggak. Mereka lihat oh ini ada pohon, ada buahnya buah. nih, Kalau bisa kita saya kan makan. misi Bu Permisi Pak ya. tetangga, Iya. saya minta. Kalau orang hutan bisa ngomong kabur kita. Iya, Itu betul. masalahnya. Betul. Kita harus berpikir seperti itu Oke. kan. Itu paling enggak yang bisa kita lakukan untuk ya yang lain kalau misalnya di luar Iya. kawasan mungkin terlibat aktif dalam misalnya apa namanya mengkampanyekan kegiatan-kegiatan konservasi. Artinya menjadi aktivis lingkungan itu kan tidak harus masuk ke NGO dan sebagainya. Ya, Menjadi kita salah bicara satu- seperti ini, bicara Iya. di warung kopi aja Iya, misalnya kan, betul. bahwa orang hutan itu jangan orang hutan lah secara umum aja misalnya konservasi bahwa kita harus jaga alam, jangan buang sampah sembarang itu kan sudah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan secara pribadi. Gitu. Begitu. Baik Bang Erik. Jadi untuk Bapak Ibu, adik-adik remaja yang mungkin sayang sama hewan atau ada yang sayang sama orang utan ini, setidaknya peduli atas lingkungan yang mereka tempati atau habitat mereka dan tidak memelihara mereka di rumah atau mengurungnya ya Bang Erik. Ya betul itu bisa kena pidana tuh. Iya, karena orang hutan ini adalah hewan yang dilindungi. Iya. Masih ada nggak ketemu beberapa waktu ini Bang Erik? Nggak ada ya. Nggak ada Terakhir lagi ya. dari data kita untuk penyerahan itu sekitar 2008 sudah lama memang. sekali. Memang trennya sekarang bergerak kepada interaksi antara orang hutan dan manusia. Ya, trennya sekarang dulu memang apa namanya pemeliharaan satwa banyak gitu kan, terus ada penyitaan dan penyerahan, terus NGO yang bergerak di bidang lingkungan ini kampanye, akhirnya masyarakat sadar. Mereka setelah kampanye itu berlangsung beberapa lama, lalu kami evaluasi lagi, memang masyarakatnya sudah sadar bahwa ini dilindungi, nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi memang kasus pemeliharaan untuk orang hutan sekarang sudah tidak ada, jarang lah kan. Tapi memang itu tadi yang saya katakan, interaksi negatif antara orang hutan dan manusia yang sering. Itu yang masih agak susah itu PR berat. Iya, agak berat. Ya. Agak berat itu. Mengedukasi mereka. Mereka belum ikhlas kalau jagungnya dimakan orang hutan. Itulah. Singkongnya dimakan orang hutan. Masalah penggantian juga kan kita harus pikirkan bagaimana skenario penggantian. Karena kalau dari undang-undang memang untuk satwa orang hutan itu dia tidak ada apa namanya tali asih penggantian. Beda dengan gajah sama harimau. Kalau di Sumatera itu beda. Kalau orang hutan nggak ada, tapi ya gimana lah kita cari win-win solution. Apakah kita menyarankan mereka membuat kelompok tani terus meminta bantuan kepada pemerintah terhadap produk hasil taninya, misalnya bibit segala macam kan bisa. Atau ada skenario yang lain. Itu yang sekarang menjadi PR kita bersama. Iya. Jadi jangan sampai pas ketahuan orang hutan ini memakan tanaman Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tangkap mereka, bahkan saking gemesnya dimusnahkan dan lain sebagainya. Diusir saja nggak apa-apa. Diusir saja. Diusir, dihalau, diusir itu. Ini banyak kejadian juga yang dulu suka masuk ke pemukiman penduduk itu karena mereka mungkin mencari makanan juga ya Bang Erik. Iya, bisa banyak kemungkinan, apalagi dia tergantung apakah dia jantan, betina, karena perilakunya beda-beda. Iya. Perilakunya beda-beda. Jadi bisa karena makanan, bisa karena wilayah apa namanya yang harus dijaga, karena orang hutan itu kan teritori juga dia. Iya. Yang jantan itu teritori, bisa juga karena dia kalah dengan jantan lain, atau area itu kosong dia isi gitu. Iya. Ya banyak kemungkinan sebenarnya. Iya begitu, Bang Erik. Orang hutan ini kan apa namanya dengan kita manusia ini bedanya hanya tipis ya Bang ya. Berapa persen Bang? Ya sekitar 4% lah, itu nggak nyampe. 3% katanya. Nah, nggak sampai. Iya tuh teman-teman. Ya, kita hanya beda 3% loh dengan orang hutan ini. Jadi sayangilah mereka ya. Pokoknya walaupun mereka tidak bisa berpikir, mereka ada otak tapi tidak bisa berpikir,
dan kitalah yang punya pikiran ini yang harus lebih mengerti dengan mereka. Begitu ya Bang Erik ya? Iya, setuju, Baik. setuju. Bang Erik, ada pesan nggak nih untuk anak-anak remaja kita nih supaya tetap menjaga kelestarian alam ini? Saya pikir itu tadi, jangan gomal. Iya, boleh dan malas. Jangan boleh dan malas. Artinya kalau kalian belum kenal dengan konservasi, belajarlah konservasi. Karena itu hal yang menarik. Kalian bisa berkegiatan di luar, di dalam ruangan juga kalian bisa berkegiatan di laboratorium dan segala macam. Itu hal yang menarik. Jadi menambah pengetahuan baru sekalian untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Bukan hanya kita, satwa juga, kita juga, seluruh orang juga. Karena itu hal penting. Kita hidup di alam. Masalahnya nih. Jadi yang harus kita jaga ya tempat hidup kita. Kan begitu. Kalau kita tidak menjaga tempat hidup kita, di mana lagi kita mau hidup nanti? Betul Begitu, sekali. Kak, cerita. Yang terakhir Bang Erik, kita Radio Kabupaten Ketapang dulu namanya masih Radio Siaran Pemerintah Daerah Ketapang atau RSPD Ketapang. RSPD, ya, waktu saya Itu kecil namanya umur RSPD. Bang Erik mungkin SD. Iya, betul. Jadi SD. saya diamanahkan untuk mengawal kegiatan siaran Yayasan Palung ini dari pertama sekali. Yayasan Palung meminta untuk bersosialisasi melalui radio pemerintah ini, yaitu di awal tahun 2000 ya. Di awal tahun 2000 waktu itu RSPD di bawah kantor pengolahan data elektronik dengan kepala kantornya Bapak Yudo Sudarto Oh ST, iya, Pak ya, Yudo. yang menjadi Dewan Penasehat Yayasan Betul, Palung. betul, Sampai betul. hari ini Iya, beliau betul. masih sehat, Betul. dan beliau itu pernah jadi Betul. atasan saya karena beliau kepala kantornya. Dan Saya kenal, sorry motong, Pak Yudo itu saya kenal pertama kali bukan di Yayasan Palung, tapi kami sama-sama ngamatin burung. wow, Dengan Pak keren Yudo lah. banget. Iya. Jadi Pak Yudo Sudarto ini, Bang Erik, mengamanahkan kepada saya waktu itu, Ibu Wilia tolong dibantu Yayasan Palung karena ingin bersosialisasi tentang kegiatan mereka yang peduli lingkungan dan penyelamatan orang hutan di Kabupaten Ketapang, karena waktu itu kan kita masih bersatu dengan Kayong Utara. Begitu ya Bang Erik. Oke, kami kawal Yayasan Palung dari awal sampai alhamdulillah sampai detik ini, dan akhirnya ketemu dengan Bang Erik hari ini. Nah, Panjang perjalanannya. luar biasa panjangnya, berarti hampir 25 tahun Iya. Yayasan Palung bersiaran di Radio Kabupaten Ketapang. Iya. Menurut pendapat Bang Erik, apakah hal ini bagaimana dan seperti apa harus ditingkatkannya? Silakan Bang Erik. Ya, itu sangat menarik sekali ya. Kalau 25 tahun itu harusnya udah menikah nih. Iya, ceritanya. kalau manusia udah nikah. Nah, biasanya udah nikah. Bahkan nih. ada yang punya anak. Nah, artinya tingkat kedewasaannya sudah cukup, sudah matang kan, periode pertama. Nah, saya pikir dengan kematangan ini hasil-hasil yang didapat dari kerja konservasi itu seharusnya sudah ada terbukti kan, terbukti beberapa daerah yang sering didatangi itu sudah sadar peningkatan kapasitas dan segala macam program-program seperti ini. Terbantu juga melalui siaran radio ini menjangkau seluruhnya daerah gitu kan. Sampai saya ingat ini nih sampai di Tanjung Pura dan segala macam. Yang jalan kaki nggak bisa. Betul. Ya kan? Jadi radio Gitu. ini adalah Betul. salah satu media komunikasi yang sangat efektif sampai detik ini. Iya. Apalagi kita akan ada efisiensi besar-besaran di negara ini. Nah, radio lah kan. Radio lah satu-satunya. Kuotanya dikit. Kuotanya diganti, beliin radio. Beli radio cukup sekali loh Bang Iya, Henry. iya, Tinggal kita iya, ganti betul. baterai kalau pakai baterai, kita colokin listrik kalau pakai listrik. Iya. Bahkan di pelosok-pelosok sana kan ada Iya. juga ternyata yang Betul. belum terpasang listrik. Nah, itulah Ada blank dia. spot yang wow, karena Ketapang ini luasnya satu provinsi Jawa Barat plus Betul. satu provinsi Banten. Kalau di Jawa udah jadi Udah provinsi. udah jadi provinsi. Jadi 2 provinsi ini. Betul. Nah, Apakah bisa- bahkan kedepannya jadi 3. provinsi? Tanda Hah, tanya. kapan kita? Jangan ngomong itu. Jangan ngomong itu. Kita ngomong konservasi. Bang ini kan mulai dulu, oke? Saya kalau dimulai, ayo aja saya takut. Oke Bang Erik ya. Iya, balik ke situ Balik tadi. ke situ lagi. Saya nambahin dikit Iya, ya. lanjut Bang Erik. Mudah-mudahan. Kayaknya seru banget ya ngomongin kita hari ini. Iya, iya. Sampai jam 2 ini. Lanjut Bang. Ya, mudah-mudahan memang harus selalu ditingkatkan.
Artinya usaha itu tidak boleh berhenti. Kalau kita sudah mencapai suatu titik itu jangan berhenti. Aha. Ya, yang susah itu kan menjaga. Iya. Mencapai suatu Merawatnya titik. yang Betul. susah. Meraih tidak. Nah, Tidak betul. menjaga tidak semudah meraih ya Bang ya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita sudah sampai pada titik target kita, ya misalnya konservasi yang kita targetkan sudah sampai, atau siaran radio yang kita targetkan sudah sampai, saatnya menjaga audiens kan. Nah, Iya. artinya itu kerja-kerja kita ke depan bukannya makin ringan, Tapi makin berat. makin berat. Tantangannya makin berat. Ya, Oke. gitu. Saya pikir seperti itu. Baik, Bang Erik, mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan kami juga Bang Erik, karena menyesuaikan dengan teknologi, kecanggihan teknologi pada saat ini, mulai sudah beberapa tahun yang lalu, siaran kita ini kita bagikan juga di sosial media. Jadi siapapun bisa menjangkaunya di seluruh dunia, dan itu akan terdokumentasi seumur hidup. Ya, Mantap. iya. Jejak digitalnya ada. Ada. Tidak seperti dulu-dulu belum ada internet, ya Iya. kita paling ada foto, video pun sekali-sekali. Zaman sekarang mah walaupun HP-nya mungkin harganya murah, tapi bisa kita gunakan untuk berbagi Iya. informasi Bang Erik. Yang penting tidak bomal. Oke, yang penting tidak bomal. Karena kalau kita punya barang mahal pun, kalau kita sudah bomal, itu akan tidak jadi apa-apa. Iya. Betul Bang Erik? Betul, Mubarak. Baik, Jadi- terima kasih banyak Bang Erik Sama-sama. sudah datang langsung ke studio Radio Kabupaten Ketapang, berinteraksi dengan saya dan teman-teman di sini, berbagi ilmu, dan untuk masyarakat yang mendengarkan, yang juga nanti akan menyaksikan tayangan kita ini, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Erik dari Yayasan Palung ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama menjaga alam ini agar tetap lestari, agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Bukankah Amin. begitu Bang Erik ya? Amin, amin. Oke, salam untuk teman-teman di Ya. Yayasan Palung Bang Erik ya. Baik, baik, Nah, saya lain sampaikan. kali insya Allah kita jumpa kembali tentunya dengan Siap. obrolan yang berbeda. Iya, siap Kak. Bang, kita sekali-sekali nggak usah ngobrol di studio, kayaknya bosen ya. Oh, Kita ngopi. oh kita Kopi darat kita. iya kita ngobrolnya mungkin di salah satu tempat makan yang konsepnya alam terbuka gitu ya. Tuh ada di bawah jembatan Pawan 2 tuh Bang. Oh, itu. Iya, di situ ada saungnya Kang Abdu. Tirta Wening namanya. Menarik. Kita boleh sekali-sekali situ. Nanti Bu Widya yang kita ajak ke Boleh. situ. Menu andalannya apa tuh di sana? Banyak banget. Banyak ya. Ada Tinggal pilih ya. ada ciri khas Sunda juga ada Oh, menunya. gitu. Menu Nusantara pastinya, Mantap, Bang. mantap, mantap. Tenang, saya yang traktir nanti. Baik. Oke. Bang Erik, sehat selalu untuk kita semuanya, Terima sukses kasih. dan Sama-sama. tetap semangat. Oh iya Bang Erik, kita juga ucapin selamat untuk Bupati dan Wakil Oh iya, Bupati terpilih kita. Bang Erik mau ucapin apa nih mewakili Yayasan Palung nih? Silakan Bang Erik. Ya, semoga kerja-kerja konservasi kami selalu didukung dan Ketapang ke depannya pembangunan dan konservasi bisa berjalan beriringan. Tidak salah satu yang lebih, tetapi dua-duanya biar Seiring bisa sejalan. seiring sejalan. Iya. Siapa Begitu. nama bupatinya Bang Erik? Kalau kami manggilnya sih Bang Alex. Oh iya, Alexander Iya. Wilio SSTB MSI. Secara resmi itu. Secara resminya, dan Bapak Jamhuri Amir Ya. SH. Selamat untuk Bapak berdua, dan selamat. mari kita sama-sama membangun Ketapang. Oke. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Wilia, dan ada Bang Erik dari Yayasan Palung, ada Bang Tri dan Abang Ivan Rulianto, mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.